Charles Horton Cooley membagi kelompok sosial menjadi dua, satu, kelompok primer dan kelompok sekunder. Kelompok sosial primer adalah kelompok sosial yang ditandai oleh hubungan yang erat, intim, dan berjangka panjang. Hubungan dalam kelompok ini sangat personal dan mendalam, dengan anggota kelompok yang saling mengenal dengan baik, dan memiliki ikatan emosional yang kuat. Ciri-ciri kelompok primer. Hubungan anggota intim, tercermin dari interaksi antara anggota kelompok primer cenderung sangat erat, seringkali berbasis pada rasa cinta, kasih sayang, dan perhatian. Interaksi bersifat tatap muka, terlihat dari komunikasi dalam kelompok primer biasanya terjadi secara langsung dan tatap muka, memungkinkan keterlibatan emosional yang lebih besar. Kelompok primer biasanya bersifat stabil dan berkelanjutan, terlihat dari hubungan yang berlangsung lama. Pembentukan identitas. Dalam kelompok ini, individu seringkali membentuk identitas mereka, berdasarkan interaksi dan hubungan dalam kelompok ini. Adapun contoh kelompok primer seperti, keluarga merupakan contoh utama dari kelompok primer, di mana hubungan antar anggota keluarga sangat erat dan intim. Yang sangat akrab dan sering bertemu juga bisa dianggap sebagai kelompok primer. Kelompok sekunder adalah kelompok sosial yang memiliki hubungan yang lebih formal, impersonal, dan berorientasi pada tujuan. Hubungan dalam kelompok ini cenderung kurang intens, dan seringkali dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu. Ciri-ciri kelompok sekunder. Hubungan impersonal, interaksi antar anggota lebih bersifat formal dan tidak terlalu emosional. Hubungan ini lebih didasarkan pada peran atau fungsi yang dijalankan. Berkala dan sementara, kelompok sekunder seringkali bersifat sementara dan tidak berlangsung lama, dengan interaksi yang terjadi hanya pada waktu-waktu tertentu. Tujuan spesifik. Kelompok sekunder biasanya dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu, seperti organisasi bisnis, partai politik, atau lembaga pendidikan. Struktur formal. Kelompok sekunder cenderung memiliki struktur yang lebih formal, dengan aturan dan prosedur yang jelas. Contoh kelompok sekunder, organisasi bisnis, perusahaan atau tempat kerja adalah contoh kelompok sekunder, di mana hubungan antar anggota lebih bersifat profesional, dan fokus pada pencapaian tujuan organisasi. Ferdinand Tonis membagi dua kelompok sosial. 1. Paguyuban, Gemeinschaft. 2. Patembayan, Gesellschaft. Yang dimaksud dengan paguyuban menggambarkan bentuk kelompok sosial yang didasarkan pada hubungan pribadi yang erat, emosi, dan kesadaran kolektif. Kelompok ini biasanya ditemukan dalam masyarakat tradisional atau pedesaan, di mana orang-orang memiliki hubungan yang dekat dan berlangsung lama. Mengenai ciri-ciri paguyuban, hubungan intim dan personal, anggota paguyuban memiliki hubungan yang erat dan personal, seringkali didasarkan pada hubungan keluarga atau pertemanan lama. Kesadaran kolektif. Ada rasa kebersamaan yang kuat dan kesadaran akan identitas bersama di antara anggota kelompok. Norma dan nilai bersama, kelompok ini diikat oleh norma dan nilai yang sama, yang dipegang secara kolektif oleh semua anggotanya. Stabilitas dan keberlanjutan, hubungan dalam paguyuban cenderung stabil dan berkelanjutan, seringkali melibatkan generasi yang berbeda dalam keluarga atau komunitas. Interaksi sosial yang alami, interaksi dalam paguyuban alami dan informal, tanpa banyak formalitas atau aturan yang kaku. Adapun contoh paguyuban, keluarga. Keluarga merupakan contoh paling mendasar dari paguyuban, di mana hubungan didasarkan pada cinta, kasih sayang, dan kepedulian. Desa atau komunitas pedesaan, masyarakat pedesaan seringkali membentuk paguyuban, di mana semua anggotanya saling mengenal dan memiliki ikatan yang kuat. Proses terbentuknya paguyuban dengan 3 cara. 1. Berdasarkan hubungan darah. 2. Berdasarkan kesamaan lingkungan geografis. 3. Berdasarkan kesamaan ideologis. Paguyuban seringkali terbentuk dari hubungan darah atau keluarga. Contohnya,
Keluarga besar yang tinggal di suatu daerah atau desa yang sama, di mana anggota keluarga saling mendukung dan menjaga satu sama lain. Paguyuban jenis ini biasanya diwariskan dari generasi ke generasi. Paguyuban terbentuk karena lingkungan geografis yang sama, seperti rukun tetangga di kompleks perumahan. Kebersamaan dan rasa solidaritas dalam lingkungan rumah tetangga dibentuk dengan adanya kegiatan yang membangun kebersamaan di antara para warga yang tinggal dalam lingkungan rukun tetangga yang sama. Kegiatan-kegiatan yang membangun kebersamaan seperti membersihkan saluran irigasi dan kegiatan peringatan Hari Kemerdekaan RI. Yang pasti dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut, aspek status sosial yang melekat pada diri warga akan ditanggalkan, dan mereka membaur satu dengan lainnya untuk menyukseskan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan tempat tinggalnya. Paguyuban terbentuk karena kesamaan pandangan hidup, kepercayaan, atau tujuan yang sama, cenderung untuk bersatu dan membentuk kelompok dengan ikatan yang erat. Misalnya, kelompok keagamaan atau spiritual yang sangat mengutamakan hubungan antar anggota. Kelompok sosial Patembayan atau Gesellschaft menggambarkan kelompok sosial yang lebih besar, lebih formal, dan lebih berorientasi pada tujuan. Dalam Patembayan, hubungan antar individu lebih bersifat impersonal dan seringkali didasarkan pada kepentingan pribadi atau kontrak sosial. Konsep ini lebih banyak ditemukan dalam masyarakat modern atau perkotaan. Adapun ciri-ciri kelompok sosial Patembayan, 1. Hubungan impersonal. Hubungan antar anggota Patembayan lebih bersifat impersonal, formal, dan fungsional, seringkali dibentuk berdasarkan kebutuhan atau kepentingan tertentu. 2. Individualisme. Patembayan cenderung lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan kelompok. 3. Orientasi tujuan. Interaksi sosial dalam Patembayan biasanya didorong oleh tujuan tertentu, seperti pekerjaan, bisnis, atau kontrak sosial. 4. Struktur Patembayan memiliki struktur yang lebih formal, dengan aturan dan regulasi yang jelas yang mengatur hubungan antar anggota. 5. Ketidakstabilan dan sementara. Hubungan dalam Patembayan seringkali bersifat sementara dan dapat berubah seiring dengan berubahnya kepentingan atau kebutuhan. Perusahaan atau organisasi bisnis. Hubungan di tempat kerja atau dalam perusahaan biasanya didasarkan pada kepentingan profesional dan tujuan bisnis. Contoh dari kelompok sosial Patembayan. 1. Masyarakat perkotaan, dengan interaksi yang lebih anonim dan berjarak, seringkali menggambarkan konsep Patembayan. 2. Perusahaan atau organisasi bisnis. Hubungan di tempat kerja atau dalam perusahaan biasanya didasarkan pada kepentingan profesional dan tujuan bisnis. 3. Hubungan komersial atau hukum. Interaksi yang didasarkan pada kontrak bisnis atau hukum, seperti antara pelanggan dan perusahaan.